Sepucuk surat dari ibu dan ayah. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring, aku menumpahkan sup di atas meja karena penglihatanku berkurang. Aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat kamu berteriak. Ketika pendengaranku semakin memburuk dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, aku harap kamu tidak memanggilku Tuli. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku membangun. Seperti bagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil untuk berjalan. Aku mohon, jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, harap kamu terus mendengarkan aku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarku. Apakah kamu ingat ketika kamu kecil dan kamu ingin sebuah, kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang sampai mendapatkan? Maafkan juga bauku tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan memaksa untuk aku mandi. Tubuhku lemah. Orang tua mudah sakit karena mereka rentan terhadap dingin. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin mati. Aku harap kamu bisa bersabar dengan aku. Ketika aku selalu rewel, ini semua bagian dari menjadi aku yang sudah tua. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara walaupun hanya berapa menit. Aku selalu sendiri sepanjang waktu dan tidak memiliki seorang pun untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mendengarkan apa yang kamu ceritakan tentang mainanmu. Ketika saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring sakit dan sakit, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf kalau aku sengaja mengompol atau membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama beberapa saat terakhir dalam hidupku. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikan kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir. Ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik kepadanya untuk selalu memberikan berkah padamu. Karena kamu mencintai ibu dan ayahmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, Nak. Kami mencintaimu. Dengan kasih yang berlimpah ibu dan ayah.
Pemirsa catatan Olga, kalau saya membaca surat dari ibu dan ayah, saya pasti akan menangis. Karena begitu luar biasa seorang ibu mencintai anak-anaknya dengan ketulusan hati. Tapi terkadang banyak sekali anak-anak yang mungkin yang kurang sayang kepada ibunya sendiri. Tapi saya berharap kepada pemirsa catatan Olga, itu tidak akan terjadi kepada siapapun. Saya berdoa, kepingin anak-anak di dunia ini menyayangi ibu dengan tulus, dengan rasa kasih sayang. Kalau kita bisa flashback ke belakang, bahwa hidup kita tanpa orang tua, tanpa ibu, kita bukan jadi siapa-siapa. Kita pernah mendengar orang selalu bilang, surga itu ada di telapak kaki ibu. Diri saya sendiri, saya selalu berdoa kepada Allah untuk selalu bisa sayang terus kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, dan orang-orang sekeliling saya. Saya cuma mengingatkan doang, ya kepada siapapun, kita harus sayangi ibu kita. Kita harus cintai ibu kita, cintailah ayah kita, cintailah keluarga kita. Karena ketulusan cinta hanya ada di keluarga kita dan kedua orang tua kita. Itu yang akan abadi. Saya pernah bilang sama diri saya sendiri, saya nggak tahu hidup saya ke depannya seperti apa. Sekarang saya sudah menjalani apa yang Allah udah kasih ke saya. Saya hanya bilang, ya Allah, saya cukup untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Saya cukup membahagiakan orang-orang sekeliling saya. Saya cukup membahagiakan anak-anak yatim piatu saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang membuat saya bahagia. Itu sudah cukup buat saya. Saya nggak peduli saya kedepannya saya seperti apa. Itu yang saya minta kepada Allah. Jadi buat pemirsa catatan Olga, bukan saya menggurui, saya cuma mengingatkan doa. Terus kita sayang kepada ibu kita, cintai ibu kita, apapun yang terjadi. Ibunda berikan. Ibu memang sosok yang begitu luar biasa. Kasih sayangnya yang tulus tak akan pernah sirna. Ibu selalu ada untuk anak-anaknya di saat suka maupun duka. Seperti saat ini, Olga akan menghubungi seorang ibu yang tetap tegar meskipun anaknya menderita penyakit hidrosipalus atau ada cairan di kepalanya. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bahagia dan bangga pastinya dengan program catatan si Olga. Ternyata program ini banyak sekali yang sayang dan cinta. Seperti saya juga sayang dan cinta kepada pengirim surat ini kepada tim catatan Olga. Di sini ada namanya Rizky. Hari ini saya akan telepon. Rizky ini adalah anak yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu kuat. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, walaupun dia terkena penyakit yang cukup membahayakan. Ibu memang sosok yang begitu luar biasa. Kasih sayangnya yang tulus tak akan pernah sirna. Ibu selalu ada untuk anak-anaknya di saat suka maupun duka. Seperti saat ini, Olga akan menghubungi seorang ibu yang tetap tegar meskipun anaknya menderita penyakit hidrosipalus atau ada cairan di kepalanya. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bahagia dan bangga pastinya dengan program catatan si Olga. Ternyata program ini banyak sekali yang sayang dan cinta. Seperti saya juga sayang dan cinta kepada pengirim surat ini kepada tim catatan Olga. Di sini ada namanya Rizky. Hari ini saya akan telepon. Rizky ini adalah anak yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu kuat. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, walaupun dia terkena penyakit yang cukup membahayakan. Tapi dia tetap semangat. Saya takut salah penyakitnya apa, tapi saya akan telepon langsung kepada orang tuanya Rizky karena saya dikirimkan surat ini orangnya.
Halo, Ya, halo. Bu Suryati. Bu Suryati pernah kirim surat ya ke catatan Olga ya? Iya. Bu, ini dengan saya Olga. Gimana kabarnya? Insya Allah Bu, baik. Tunggu di awal Olga sampai merespon saya. Amin, insya Allah Bu. Kalau boleh tahu Rizky sakit apa Bu? Itu di mana sekarang? Apa itu ya Bu? Itu cairan di kepala, Kak. Cairan di kepala. Iya. Kepalanya membesar gitu ya? Seumur hidup di padang selang gitu. Seumur hidup dipasang selang. Iya, Kak. Pasang selangnya dari mana itu? Dari kepalanya dibelah, badan dibelah, terus dibelah. Jadi selangnya masuk dari palanya dibelah gitu? Iya. Iya. Sedih ya Bu ya lihat Rizky kayak gitu ya Bu? Iya. Ini pemirsa. Rizkynya lagi apa Bu? Lagi di depan sumur. Tanya ya, Kak. Terus saya tunggu ya. Tunggu bersama Rizky ya. Ada Rizkynya? Ada. Tunggu sebentar ya. Halo. Halo, Rizky. Apa? Kemana sih Mama nyari-nyariin tuh? Jauh. Main nggak kemana? Jangan menangis. Ke tempat temen. Ini Palanya kan lagi sakit. cobaan. Palanya kan lagi sakit kok main. Tapi Kok habis makan? Makan apa? Senyuman, jangan menangis. Makan sabun. Sayang, Makan sabun. sinarmu tetap harus Oh daging. terus sinar. Makan daging. Tentang Oh kirain Golga makan sabun. Oh habis main sepeda. Oh main sepeda. Oh main sepeda depan rumah ya. Rizky, mana mamanya? Ibu, insya Allah saya nanti akan ke rumah ibu ya. Saya nggak janji, tapi kalau emang izin Allah saya bisa datang ke tempat ibu ya Bu. Insya Allah, amin. Insya Allah. Amin. Ibu berdoa aja kalau memang kata Allah Olga harus ke rumah ibu, insya Allah saya akan ke rumah ibu. Kami doakan Ya. semua bersama Olga. Beri kesehatan, beri rezeki yang lancar, yang berkah. Amin ya Allah. Dan semoga semuanya. Ya, terima kasih Bu Suryani. Salam buat Rizky sama suami ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, ya. kuatkan sinar. Pemirsa catatan Olga mungkin nanti akan ada tim dari catatan Olga yang akan bertemu dengan Ibu Suryati. Seperti apa nanti pertemuan tim, dan insya Allah kalau Allah izinin saya ketemu dengan Ibu Suryati saya akan ketemui. Catatan Olga sekarang saya mau cari target catatan Olga. Kira-kira hari ini saya akan bertemu dengan target catatan Olga yang seperti apa ya? Jangan kemana-mana, ikuti saya. Untuk mengenalmu darimu. Dede mundur. Mundur ya. Itu ada ibu-ibu bawa singkong. Bu! Singkong! Bu!
Dede mundur. Mundur. Ada ibu bawa singkong. Bu! Singkong! Bu! Senang ketemu Mas Warga. Dari mana bu? Bawa singkong baik banget. Mau jualan singkong buat berobat Ben. Sakit. Sakit apa bu? Udah lagi bingung mikirin anak belum bayaran sekolah. Mikirin ngambil apa. Hari ini mau ngambil rapot. Iya. Dapat berapa jual singkong begitu? Nggak tahu. Paling 10.000. 10.000 buat biaya nenek sakit, terus buat anak juga. Iya. Nggak cukup atuh bu. Saya lagi bingung. Di mana rumah? Dari sini kelihatan. Mana bu rumahnya? Itu dari sini kelihatan. Dari sini. Lihat sini bu. Ayo. Pelan-pelan atuh bu. Aduh, berat. Jangan dibawa ini saya mau. Udah nggak apa-apa bu, saya kuat. Bukan saya kuat. Ayo bu, sekarang masuk ke dalam rumah ibu. Capek juga ibu. Ah, beratan juga beban hidup saya bu.
Ini kebun siapa, Bu? Punya orang, punya PT. Oh, punya orang terus ibu suruh jagain. Begitu. Halo, Pak. Salam kenal, Pak. Siapa namanya, Pak? Pak? Pak Senang. Ibu? Ibu Hamidah. Salam kenal, Bapak, Ibu. Itu anaknya? Cucu. Oh, cucu. Oh, udah berapa lama, Bu? Lama udah belasan tahun. Udah 11-an tahun. Nyabutin apa sih? Ini kembang Kembang apa ini? kembang pihong. Apa? Buat ke makam. Oh, kembang buat orang orang meninggal. Iya, Oh, dari sini. Nanti cabutin terus habis itu dijual gitu. dijual. Oh. Berapa itu biasa dijual? Ya murah. Cuman iseng aja apa. Kehidupan nggak ada jadi kita kerja begini. Kalau menurut pendapatan mah gak cukup. Daripada nganggur. Daripada nganggur, daripada nggak mau ngapain. Makanya udah kerja apa aja ya, Pak ya. Iya. Makanya buru-burunya buat ngongkosin cucu sekolah, buat makanannya udah alhamdulillah. Ibu urusin cucu berapa, Pak? Cucu 2. Emang anaknya nggak ada yang kerja, Ibu? Iya kerjanya begitu dah. Kerjanya buru-buru semua. Pendapatannya nggak nyetupin. Ini ada yang tadi ngambil rapot udah 2 bulan belum bayar. Cucu. Kok bisa? Habis orang ayahnya kerjanya cuman Silang saya juga. makan. Buru-burunya makan lain. Musuhnya belum kenanya bisa ganti. Kita mungkin sering melihat bunga-bunga yang dijual untuk ditabur di pemakaman. Tapi kita tidak pernah tahu dari mana bunga-bunga itu berasal. Ibu Penny dan keluarga adalah salah satu orang yang memiliki perkebunan bunga makam itu. Di atas tanah milik orang lain, Ibu Penny menanam bunga-bunga tersebut, salah satu usaha yang dimiliki turun-temurun. Bunga-bunga tersebut tumbuh sampai 2 bulan sekali. Namun ironisnya, bunga-bunga yang sudah terkumpul hanya bisa dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Semua penghuni rumah di tempat ini bahu-membahu menjalankan pekerjaan ini. Dari orang tua Ibu Penny sampai anak perempuan Ibu Penny yang selalu membantu ibu, nenek dan kakeknya berjualan bunga makam setelah ia pulang sekolah. Potret keluarga dengan pekerjaannya sebagai pemilik kebun dan penjual bunga makam yang sudah jarang kita temui. Habis orang ayahnya kerjanya cuman Silang saya juga. makan. Buru-burunya makan lain. Musuhnya belum kenanya bisa ganti. Ketika kita bersama, Aja kondisi kan susah nggak punya. Juga kalau ganti mukanya pinjam temen, pengen kalau pinjam biar ngomongin orang tua. Aja, bukan lagi nggak bisa kebeli. Iya ada jelek, ntar kadang-kadang pinjam sama temennya gantian. Siapa yang belum bayarin sekolah, Bu? Itu cucu. Cucu berapa biayanya, Bu? Biayanya kan mondok 400 sebulan. Bayar baru sebulan, 2 bulan belum bayar. Tapi izin sama kepala sekolah. Tadi ibunya yang ngambilin. Saya bilang kita ke sekolahan ngambil rapot. Saya bilang gitu. Bilang aja sama kepala sekolahnya. Iya mak katanya. Terus katanya
Kalau aku udah ranking mah katanya beliin sepatu, sepatunya udah pada sobek. Iya, ntar kalau ada rezeki mah beliin. Udah mondok baju pramuganya hilang ditolong orang. Udah mondok apa itu? Itu pesantren, pengen di situ juga saya ngomong sama kiainya. Saya punya cucu tapi pengen nyantren, biayanya nggak cukup, dia biarin, yang penting dia mau sekolah, dia bilang gitu. Iya deh biarin, saya bilang gitu. Makasih ya Adik Olga. Iya sama-sama. Insya Allah Bu, saya bisa bantu ya Bu. Iya. Sekarang saya lagi mau lihat-lihat dulu kebun-kebunnya, keadaan di tempat ini seperti apa. Iya. Ya. Buru-burunya buat yang lain, buat makan aja udah terima kasih, dapat penghasilannya kayak gitu. Ini Pak, yang dari kebun Bapak cabut-cabutin bunganya. Nanti seember ini nanti yang akan dijual. Berapa Pak kalau boleh tahu segini? Empat begini paling 15.000. 15.000. Terus kalau ini yang di pohon-pohon ini belum numbuh berarti belum bisa dicabutin ya? Berapa lama biasa kalau itu akan numbuh? Sampai paling 2 bulan. Berarti biayanya kecil. 15.000, 2 bulan 15.000. Iya, penghasilan sehari 15.000. Dapat berapa ya sama ikan asin? Habis anak semuanya nggak punya. Paling kadang-kadang sebulan kita dikasih ya 20.000 buat jajan mah katanya. Udah nggak usah, buat kamu aja, saya bilang gitu. Kalau boleh tahu Pak, saya boleh lihat mana yang udah numbuh gitu Pak. Terus cara metiknya seperti apa Pak? Dalam luka dalam. Oh gini, ini ntar nanti akan mekar gitu. Besok dia besok. Oh jadi ini belum mekarnya, tapi nanti dia akan mekar. Kalau mekarnya seperti apa Pak? Ada? Oh gini kalau udah mekar. Cukup 2 bulan nih. Baru ini akan mekar seperti ini. Oh baru nanti akan dijual. Oh gitu. Kadang-kadang udah siang baru dianterin duitnya. Bang orang lain. Belum masak, udah siang belum dianterin uangnya sama yang bawa. Ini anak ibu sekarang lagi ngambil rapot. Tadi nggak dapat, katanya harus bayar dulu gitu kata dia. Cuma nggak dapat, orang belum bayaran 2 bulan, harus bayar dulu. Terus belum diambil rapotnya berarti sekarang? Iya, udah ngambil, cuman belum bayar 2 bulan. Oh gitu. Anak saya, yang sekolah anaknya. Oh saya paham, bisa Jakarta udah. Ini ceritanya panjang sekali, pusing saya jadi. Jadi yang tadi ngambil singkong itu Anak saya. anaknya ibu, ini ibu dan nenek-nenek dong. Ya, nenek. Maaf ya Bu, soalnya target catatan Olga begitu banyak, jadi saya pusing. Belum masalah cinta saya. Ya jadi ibu, cucunya ibu sekarang belum berapa tuh, harus bayar karena belum bayaran. Oh saya paham, baik Bu, saya akan ke dalam dulu Ibu. Nah ini udah banyaknya. Iya. Jadi kalau buat makan sehari-hari dari bunga apa aja Bu namanya? Bunga pinghong. Pinghong yang buat orang meninggal ya. Udah berapa lama Bu jualan seperti ini? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Nanti dijual nih Bu, berapa kira-kira dapat ini? Kalau lagi murah ya paling sekarang 15.000. Oh 15.000 sekarang. Ini rumah sendiri atau karena disuruh nungguin di kebun akhirnya dibangun sendiri sama ibu sama nenek? Iya ini disuruh nungguin. Saya numpang bilang sama manang sininya membangun gubuk, iya bangun katanya tempatin kata dia gitu. Boleh masuk nggak Bu? Boleh. Ini kan sebelahnya nenek. Oh mana? Mertua saya. Mana neneknya? Itu ada lagi tidur kan sakit.
Sakit. Lagi tidur. Oh. Boleh masuk nggak, Bu? Boleh. Ini kan sebelahnya nenek. Kau mana? Mertua saya. Mana dananya? Itu ada lagi tidur kan sakit. Dia sakit. Sakit. Lagi tidur. Oh. Assalamualaikum. Sakit apa? Napasnya. Iya, napas saya. Mertua itu saya. Mertua anaknya kan yang laki cuma satu, suami saya. Kenapa sedih? Tadi habis ambil rapot. Tadi habis ngambil rapot. Terus sebenarnya katanya belum boleh diambil. Rapotnya nggak boleh diambil. Iya, Kenapa? masih juga ada tunggakan bayaran 2 bulan. Bayaran 2 bulan. Terus harus dibayar dulu baru bisa ambil rapot. Iya, Kamu kelas berapa? udah 1 MTS. Terus gimana kalau misalkan nggak ada duitnya berarti rapot kamu nggak bisa diambil dong? Ini udah karena rapotnya nilainya bagus. Saya peringkat pertama, saya boleh ngambil rapot. Aduh pinternya. Oh, jadi kamu peringkat pertama. Jadi boleh ngambil rapotnya gitu. Cuma tapi tetap harus bayar. Boleh lihat rapotnya kalau Olga? Ini rapot pondok. Yang mana kasih tahu ke Olga? Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa sekecil apapun rezeki yang kita dapat dari kerja keras dan perjuangan akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Semua itu adalah anugerah, maka bersyukurlah.